Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sasabila dengan NPM 243510317. Di sini saya akan membaca buku pemrograman di bab 3, yaitu dengan judul The Art of Styling Modern CSS Layouts. Nah, di sini yang pertama adalah box model mekanis atau segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak. Di mata browser, setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai the box model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah, di tengah-tengahnya ada konten area, yaitu rumah itu sendiri, tempat teks, atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal. Ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Penggunaan padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding, halaman dalam, dan margin, lingkungan luar. Dan ia adalah satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis, seperti solid, dashed, atau dotted. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dengan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garuk-garuk kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun, ada satu masalah besar dalam model standar CSS, yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 100px lalu menambahkan padding 20px dan border 5px, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150px, yaitu 100 ditambah 20 kiri tambah 20 kanan tambah 5 kiri tambah 5 kanan. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dengan border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi jika kamu set width 100px, lebar totalnya akan tetap 100px. Dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan border tersebut. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan reset global, box sizing, border box di baris pertama kode mereka. Ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif, sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kamu harus terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertamamu saat ini memulai proyek baru adalah memastikan model kotak ini diatur dengan benar agar fondasi bangunanmu kokoh. Yang kedua ada
specificity and the cascade, yaitu sini memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilannya tidak mengubah sama sekali padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade, air terjun, berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhir lah yang akan diterapkan. Namun sebelum lihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan, yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan seberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya, dan semakin besar kemungkinannya untuk menang. Sistem skor spesifisitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor A, B, C, D. Di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti H1, P, dan div yang hanya bernilai 1 poin. 0,0,0,1. Di tingkat selanjutnya adalah kelas selektor seperti BTN dan car, atribut selektor dan pseudo kelas yang bernilai 10 poin. 0,0,1,0. Jauh di atasnya ada ID selektor seperti header dan main yang memiliki kekuatan setara 100 poin. 0,1,0,0, dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style yang ditulis langsung di HTML yang bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing, dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling, karena ID memiliki skor yang sangat tinggi. Sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari tanpa menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya, jika kamu mewarnai tombol dengan submit BTN color red, blue BTN color blue. Karena color red, kamu tidak akan bisa mengubah warnanya menjadi biru hanya dengan kelas blue BTN color blue, karena 100 poin ID selalu mengalahkan 10 poin kelas. Ini menciptakan kode yang kaku, rigid, dan sulit dipelihara, unmaintainable, memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifikasitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan untuk selalu menggunakan kelas untuk styling dan memberikan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau uncorrelating. Ada satu senjata pemungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa, important. Menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifisitas normal dan prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifisitas yang lebih tinggi, yang memicu lingkaran setan yang perang nuklir dalam kodemu. Gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat absolut. Misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifisitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau warisan. Beberapa properti CSS terutama yang berhubungan dengan teks seperti color, font family, line height secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kotak seperti width, margin, border, padding umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkan kamu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan nilai inherit, misalnya border inherit, atau membatalkannya dengan initial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita menulis kode yang lebih dry, don't repeat yourself, dan efisien. Kesimpulannya, spesifisitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifisitas rendah dan sedatar mungkin. Keep specificity low and flat. Hindari membuat selektor yang terlalu bersarang seperti header, nav, list, item A. Karena ini meningkatkan skor spesifisitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada struktur HTML yang rapuh.
Tulislah CSS yang modular dan independen, sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Yang ketiga ada Flexbox System atau penguasa satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan penyalahgunaan property float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox Flexible Box Module hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal, tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah adanya flex container, induk, dan flex items anak dengan hanya memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis. Misalnya menaruh menaruh item di tengah atau menyebarkan ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu, properti alike items digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis. Misalnya memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada tepat di tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flex direction column. Saat ini terjadi, main axis berubah menjadi vertikal, sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal, bukan horizontal lagi. Kekuatan magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh, grow, dan menyusut shrink. Mengisi ruang yang tersedia, properti flex grow, flex shrink, dan flex basis sering disingkat menjadi flex, memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya, kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap. Tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang memenuhi sisa ruang kosong. Tanpa Flexbox, melakukan hal ini membutuhkan perhitungan persentase manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sesuai proporsi yang kamu inginkan, membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical countering dengan mudah, sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun. Cukup dengan 3 baris kode di spell flex, justify content, center, link items, center. Kamu bisa menempatkan elemen apapun tepat di tengah-tengah induknya. Tidak peduli berapa ukuran elemen tersebut. Ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti position absolute dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Flexbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen atau mengubah struktur HTML menggunakan property order yang sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampilan di HP mungkin berbeda dengan desktop. Namun, penting untuk diingat bahwa Flexbox bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain untuk komponen skala kecil atau menengah, seperti navbar, card, form control, atau daftar media. Ketika kamu mencoba membangun tata letak halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbox mulai bisa tanggung dan memaksa kita membuat banyak default wrapper tambahan. Disinilah batasan satu dimensi mulai terlihat. Flexbox bekerja dengan prinsip konten menunjukkan layout. Ukuran item mempengaruhi grid yang berbeda dengan kakaknya. CSS Grid yang bekerja dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas front-end developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern, dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja FlexWrap untuk menangani item yang meluber ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan penyelarasan alignment. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau satu tumpukan, Flexbox adalah pilihan terbaikmu tanpa keraguan.
Nah, yang keempat ada CSS Grid System, arsitek dua dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris dan kolom secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan ke tangan CSS natif. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, semantik, dan tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan tracks menggunakan grid template columns dan grid template rows pada elemen induk. Di sini CSS memperkenalkan satuan ukuran baru yang revolusioner bernama FR, Fraction Unit. Satuan FR mewakili bagian dari ruang kosong yang bersedia, misalnya grid template columns D2 1 FR 2 FR akan membagi kolom menjadi dua, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat kolom pertama secara otomatis dan responsif. Ini jauh lebih fleksibel daripada persentase persen karena FR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat itu untuk kita. Fitur paling artistik dan intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Areas. Bayangkan kamu bisa menggambar layout websitemu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, sidebar, konten, dan footer, lalu menyusunnya dalam properti Grid Template Areas. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Jika kamu ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau memindahkan footer ke atas, kamu cukup mengubah string teks di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemisahan sejati antara struktur HTML dan presentasi CSS yang diidam-idamkan selama ini. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis auto placement algorithm yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong, mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi min-max atau dan autofit atau autofill. Kamu bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan lebar layar tanpa perlu menulis satu pun media query. Ini adalah teknik Holy Grail dalam desain responsif modern yang secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat. Selain itu, Grid memecahkan masalah klasik jarak antar elemen dengan properti gap. Dulu grid gap di masa lalu. Untuk memberi jarak antar kolom, kita harus menggunakan margin kanan pada semua elemen kecuali elemen terakhir, last child, yang sangat merepotkan. Dengan gap, kita cukup menentukan jarak antar sel grid dan browser hanya akan memberikan jarak di antara item, tidak di pinggir luar. Ini membuat layout terlihat rapi dan konsisten. Grid juga memungkinkan item untuk saling tumpang tindih, overlap, dengan sengaja menggunakan nomor baris, line based placement, dan Z-index memungkinkan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan grid untuk tata letak halaman utama macro layout yang membutuhkan presisi 2D dan gunakan flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel grid tersebut. Micro layout seperti menyusun ikon dan teks di dalam tombol. Keduanya bukanlah musuh, mainkan pasangan yang saling melengkapi. CSS Power Couple menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Yang kelima, ada responsive strategi desain yang cair seperti air. Di era di mana penggunaan mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat, hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive web design dalam kurung RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis dan adaptif merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna
Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries _media yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width, atau max width. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih besar dari 768 px, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil, zoom out, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu, lalu memaksanya masuk ke layar HP yang kecil yang sering menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah. Kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu. Secara kode, ini berarti gaya default kita di luar media query adalah untuk tampilan mobile. Dan kita menggunakan min width media queries untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena browser HP tidak perlu memuat dan memproses kode CSS desktop yang berat yang kemudian ditimpa. Mereka hanya memuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enchantment. Mulai dari fondasi yang kuat lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Memilih breakpoints titik di mana layout berubah adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik. Misalnya 375px untuk iPhone X atau 768px untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layoutmu jika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom menjadi terlalu panjang atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah saatnya membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desainmu akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan dirilis di masa depan. Bahkan perangkat yang belum ditemukan sekalipun. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju container queries. _container. Media query memiliki kelemahan besar. Ia hanya melihat ukuran viewport jendela browser, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Container queries memungkinkan sebuah komponen, misalnya kartu produk, untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya, kontainernya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di sidebar yang sempit dibandingkan saat diletakkan di area konten utama yang lebar. Tanpa perlu menulis kelas modifier tambahan, ini adalah revolusi besar bagi komponen based arsitektur karena membuat setiap komponen benar-benar modular dan cerdas secara intrinsik. Selain letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair. Menggunakan fungsi modern seperti clamp, kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar gaya. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar saat berpindah breakpoint. Kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan m alih-alih px untuk menghormati para pengaturan ukuran font pengguna di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal muat di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logical properties seperti margin inline start daripada margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan, LTR. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, RTL. Dengan menggunakan properti logis, layout kita akan otomatis membalik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah. Tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk mode RTL. Ini adalah untuk responsivitas terhadap budaya Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa. Memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsivitas sejati adalah tentang fleksibilitas total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap penggunanya. Yang keenam, ada integrasi, keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan adalah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahannya. Air Muslim.
Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada nizam, keseimbangan dan nizam keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsionalitas agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep the box model, padding, border, margin mengajarkan kita tentang pentingnya hadud, batasan, dan adab etika dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar. Margin serta memiliki benteng perlindungan diri. Border margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk, mirip dengan adab pergaulan Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampuri urusan orang lain, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumbang tindih, ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu saling dilanggar. Prinsip specificity dan the cascade dalam CSS adalah analogi teknis yang sempurna untuk memahami fikih al-aulawiyat. Dalam CSS, aturan yang lebih spesifik ID akan mengalahkan aturan yang umum, dan aturan yang datang belakangan akan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada perintah yang bersifat umum dan ada dalil yang bersifat khusus. Yang mengkhususkan dalil umum, seorang muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban Allah spesifisitas tinggi di atas ekspektasi manusia, menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsive design mencerminkan karakteristik Islam yang salih li kulli zaman wa makan. Contoh setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap tidak berubah konten substansi, sedangkan CSS ibarat muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks, tampilan atau wajah. Islam memberikan ruang ruksah keringanan bagi musafir, orang sakit, atau kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web yang responsif beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP yang lemah, sebagaimana Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari keadilan. Lawan dari adil adalah zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout praktik kuno atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi di mana main axis dan cross axis selaras adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual, sehingga informasi dapat tersampaikan dengan hak, benar, dan jelas, meminimalisir kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. Yang ketujuh, ada kesimpulan. Menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkapkan misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arti seksual yang harus kamu pegang teguh. 1. Kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mana browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang, box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Resep global, box sizing, border box adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. 2. Ada spesifisitas adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki kekuasaan. Dalam kurung specificity, kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Arsitek yang bijak menjaga grafik spesifisitas tetap datar dengan mengandalkan kelas. Yang ketiga, ada Flexbox untuk grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan Flexbox. Keduanya adalah mitra.
Flexbox menguasai penyelesaian satu dimensi, baris atau kolom untuk komponen mikro, sementara Grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. 4. Ada responsivitas, bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambah kompleksitas untuk layar besar. Kontainer queries kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya. Bukan hanya viewport browser. 5. Logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic number seperti margin left 37 ps yang rapuh sebagai gantinya. Kita menggunakan unit relatif, fungsi call, CALC, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4, di mana kita akan belajar cara mengelola kode CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, dan terukur. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.